Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Matematika 2 semester 3, jurusan Matematika, UIN Sumatera Utara. Saya yang bernama Deva Rizky Ramadhani dan teman-teman saya yang bernama Epi Berliana Siregar dan Fani Abdillah. Di sini kami akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf dalam hierarki ilmu-ilmu keislaman. A. Klasifikasi ilmu dalam Islam. 1. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimah yang artinya pengetahuan, dan ini sama dengan kata bahasa dalam bahasa Inggris science yang kemudian diindonesiakan menjadi sains. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan, dan ilmu sosial dapat berarti mengetahui masalah-masalah sosial dan sebagainya. Sehingga dapat diartikan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Selanjutnya, kedudukan ilmu dalam Islam. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam sangat sentral. Keutamaan ilmu tersirat dalam wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW berupa kunci ilmu, yakni Iqra, membaca. Tersurat dalam peringatan di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 29 yang artinya berbunyi, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka dapat dikatakan bahwa ketiadaan ilmu akan menyesatkan, serta tegas dinyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib dan berlaku selama manusia masih hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pembelajaran sebagai suatu proses pembentukan dan perbaikan diri secara dinamis dan kontinu merupakan acuan yang dikehendaki dalam Islam. Ini merupakan bukti otentik yang tak dapat diragukan lagi akan pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam. Selain itu, Al-Quran tidak bertentangan dan tidak akan berseberangan dengan hakikat ilmu pengetahuan. Akal manusia akan selalu didorong oleh Al-Quran untuk mendalami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kedudukan ilmu pengetahuan dan agama dalam perspektif Islam bersifat integral, bukan dikotomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari kedudukan ilmu dalam Islam. Beberapa kali Allah mengaitkan penciptaan manusia dengan kemampuannya untuk memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tugas manusia di dunia ini harus dapat mengenal potensi diri dengan tujuan agar dapat memahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. A. Manusia diangkat sebagai khalifatullah dan dibedakan dari makhluk lain karena ilmunya. Al-Quran menceritakan bagaimana Nabi Adam diberi pengetahuan tentang konsep totalitas dan malaikat disuruh sujud kepadanya. Beberapa kali Allah mengaitkan penciptaan manusia dengan kemampuannya untuk memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Hakikat manusia tidak terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
C. Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah dan hanya dapat direnungkan atau dimengerti maknanya oleh orang-orang yang berilmu saja. D. Al-Quran memberikan isyarat bahwa yang berhak memimpin umat ialah yang memiliki ilmu pengetahuan. E. Allah melarang manusia untuk mengikuti suatu perbuatan tanpa memiliki ilmu. Dan di sini Islam menuntut agar manusia tidak bersikap dan bertindak kecuali berdasarkan ilmu. Tiga, klasifikasi ilmu menurut ulama. A. Ibnu Sina mengklasifikasikan ilmu dalam Al-Syifa yang berupa ensiklopedi, ilmu secara komprehensif. Dan dalam Risalah fi Aqsam al-Ulum Al-Aqiyah, dalam kedua kitab tersebut Ibnu Sina mengklasifikasikan hikmah sebagaimana Aristoteles. B. Ilmu Al-Naim membagi ilmu dalam 10 jenis. 1. Ilmu menulis dan kaligrafi, dan ilmu-ilmu alat keagamaan yang mencakup ilmu Al-Quran. 2. Nahwu dan Nahwiyu. 3. Sejarah dan ahli sejarah serta mutakallimun. 6. Fikih dan fuqaha, berbagai madhab. 7. Filsafat dan filsuf, termasuk ilmu fisika dalam arti luas. 8. Hurufat dan masalah supranatural lainnya. 9. Aliran-aliran kepercayaan keagamaan. Dan 10. Kimia dan teknologi. C. Al-Ghazali membagi ilmu dalam hierarki hukum dalam pencariannya. Pertama, kategori fardu ain, yaitu ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam, tidak bisa ditawar demi kebaikan dan keselamatannya di kehidupan akhirat. Contohnya, seseorang tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu tentang puasa hingga menjelang Ramadan. Saat mengamalkan puasa, Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang termasuk dalam kategori fardu ain ini dalam kedua bagian, yaitu ilmu eksetorik dan ilmu eksektorik. Ilmu mukasyafah adalah ilmu batin yang berusaha untuk menyikap atau memahami makna-makna yang tersembunyi, seperti makna kenabian, makna wahyu, malaikat, dan seterusnya. Sedangkan ilmu muamalah adalah ilmu yang mempunyai otoritas dalam praktek-praktek ibadah. Kedua, ilmu fardu kifayah. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang termasuk orang yang mempelajari ilmu fardu kifayah harus benar-benar mengalami perkembangan bertahap. Dalam situasi ilmu fardu kifayah, keempat orang harus menahan diri untuk mempelajari ilmu fardu kifayah tersebut. Jika telah dipelajari oleh orang lain dalam jumlah yang cukup, sebuah ilmu diperoleh dalam 3 tingkatan, yaitu terbatas, cukup, dan tingkat lanjut. Ilmu fadalah merupakan ilmu yang mengandung keutamaan tetapi tidak mencapai tingkat fardu. Ilmu mubah termasuk pengetahuan dalam kategori materi tidak dilarang. Menurut Al-Ghazali, semua ilmu tidak ada yang tercela tetapi tergantung pada manusianya. Ketika sebuah ilmu dianggap tercela jika pencarian jenis pengetahuan tersebut tidak memberikan peningkatan pengetahuan secara nyata kepada orang yang mempelajari dan mempraktekkannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kedudukan tasawuf. Tasawuf dalam Islam melewati berbagai fase dan kondisi. Pada tiap fase dan kondisi yang dilewatinya terkandung sebagian aspek-aspek saja. Mengenai aspek moral,
Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendorong asketisme, kesabaran, berserah diri pada Allah, rela, cinta, yakin hidup sederhana, dan segala hal yang diniscayakan pada setiap muslim sebagai kesempurnaan iman. Inti dari pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang jenjang maqamat. Menurut Al-Ghazali, yang harus dilalui oleh seorang calon sufi diantaranya yaitu tobat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan makrifat. Makrifat inilah yang kemudian menimbulkan mahabbah atau mencintai Tuhan. Makrifat adalah esensi takarub atau pendekatan pada Tuhan. Ilmu diibaratkan seperti melihat api, sementara makrifat ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Kedua, sarana makrifat seorang sufi menurut beliau adalah kalbu. Kalbu menurutnya bukanlah bagian tubuh yang dikenal terletak pada bagian tubuh kiri dada seorang manusia, tapi adalah percikan rohania ketuhanan yang merupakan hakikat realitas manusia. Namun akal budi belum mampu memahami perkaitan antara keduanya. Sementara ilmu adalah pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. Ketiga, tentang manusia. Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum awam, yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan atau hawas atau elek, yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Yang ketiga, kaum ahli debat atau ahl al-jadl. Adapun tentang kebahagiaan, Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Dan keempat, melalui pendekatan sufistik, Al-Ghazali berupaya mengembalikan Islam pada sumber fundamental dan historis. Serta memberikan suatu tempat kehidupan emosional keagamaan atau esoterik dalam sistemnya. Adapun lanjutan pembahasan tentang kedudukan tasawuf, yaitu tasawuf dalam Islam memang tidak sama kedudukan hukumnya dengan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam yang sifatnya wajib. Tetapi ajaran tasawuf bersifat sunnah. Maka ulama tasawuf sering menamakan ajarannya dengan istilah fadailu al-a'mal atau amalan-amalan yang hukumnya lebih afdol. Tentu saja maksudnya amalan sunnah yang utama. Tetapi sebenarnya ciptaan ulama tasawuf tentang hal tersebut didasarkan pada beberapa perintah Al-Quran dan hadis dengan perkataan udhkuru atau fadhkuru. Dari perintah untuk berzikir inilah ulama tasawuf membuat suatu metode untuk melakukannya dengan istilah suluk. Karena kalau tidak didasari dengan metode tersebut, maka tidak ada bedanya dengan akhlak mulia terhadap Allah. Tasawuf merupakan pengontrol jiwa dan membersihkan manusia dari kotoran-kotoran dunia di dalam hati, melunakkan hawa nafsu, sehingga rasa takwa hadir dari hati yang bersih dan selalu merasa dekat kepada Allah. Tujuan tasawuf itu menghendaki manusia harus menampilkan ucapan, perbuatan, pikiran, dan niat yang suci bersih, agar menjadi manusia yang berakhlak baik dan sifat yang terpuji, sehingga menjadi seorang hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sifat-sifat yang demikian perlu dimiliki oleh seorang muslim. Tasawuf betul-betul mendapatkan perhatian yang lebih dalam ajaran Islam, walaupun sebagian ulama fikih menentang tasawuf ini karena dianggap bid'ah.
dan orang yang pelajarinya telah berbuat syirik karena tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia supaya bertobat, sabar, tawakal, bersikap zuhud, ikhlas, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dengan berzikir kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14-15, yang artinya, sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan diri dan ia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Di ayat kedua di surah At-Tin ayat 4-5, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Dan di ayat yang ketiga, Quran Surah Al-Ahzab ayat 41-42, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dalam ayat pertama diterangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian, namun karena perbuatan manusia itu sendiri, maka Allah mengembalikannya kepada tempat yang sangat hina. Dan untuk menghindarinya, maka sufi membuat tata cara mengabdikan diri kepada Allah yang disebut dengan suluk, di mana di dalamnya diwarnai oleh zikir, sebagaimana anjuran dalam ayat kedua di muka dengan kalimat Uzkurullah zikron katsiroh. Oleh karena harus ada penyucian diri dengan selalu berusaha membersihkan hati supaya kita memperoleh jiwa yang tentram dan menjadi orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Seperti halnya Rasulullah SAW, beliau adalah pembesar dari seluruh ahli tasawuf yang berdaya upaya dengan sangat kepada kesucian hati serta menjauhi dari sifat-sifat hati yang jelek. Jadi seorang hamba bisa dekat dengan Allah yaitu dengan bertasawuf. Dengan demikian, tasawuf memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam, tergantung kita dalam mempelajari dan memahami. Sekian video persentase dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.